Si anak ini baru lahir, sudah menggunakan tangan telanjang menangkap pisau. Tak hanya begitu, sudah tahu meludah api, di mulut ada kumis yang lucu. Jika Anda tanya, kenapa aneh begitu? Lihatlah orang tuanya. Anda akan tahu, aktor utama Adams adalah seorang milioner, dan istrinya adalah mumi ribuan tahun yang cantik. Anak yang dilahirkan keduanya, tak tebak juga tahu, setidaknya juga ada sedikit masalah. Anak perempuan sulung Wednesday sudah mewarisi kemarahan, mencolok sifat gothic ibunya. Kesukaan setiap hari adalah main-mainan pembunuhan orang. Anak laki-laki Pugsley sangat mirip pamannya, adalah orang ada otak tidak pintar, para si bodoh, dan keluarganya, dan memelihara seekor binatang sangat lucu. Itulah tangan kanan ini. Tak hanya ada laju lekas, juga tahu meluncur. Terkadang membuat mainan aneh. Meskipun rumah ini tak ada siapa biasa, tapi mereka sangat baik hati, saling cinta, daripada keluarga lain. Sampai hari ini, satu nyawa baru sudah datang sama mereka. Istri suami Adams sangat suka si anak ini, jadi menggantung banyak pisau di katil pubert, dan dengan awas menyiapkan mainan lucu. Tapi Wednesday dan Pugsley sangat tidak puas, terutama Wednesday. Dia cemas adiknya lahir akan mencopet cinta orang tua. Jadi pada malam, suatu hari, dia memeluk adik baru lahir belum lama ke lantai atap. Setelah itu, melembar pubert ke bawah. Adams baru buka jendela, tepat waktu menangkap pubert. Untung banget, sedikit lagi kecelakaan terjadi. Setelah itu suami istri Adams menemukan hal ini, merasa jika terus begitu juga bukan cara bagus. Jadi sudah mengundang seorang pengasuh muda cantik untuk mengasuh pubert. Tapi tak terduga, si paman Vester jomblo lama, setelah melihat pengasuh Debbie sudah terjatuh pada cinta, dia sering sembunyi dalam sudut dengan diam mengamati Debbie. Dan Debbie, waktu kebetulan menggoda Vester, tampak ada rahasia ini tidak bisa terbuka. Suatu hari, orang di rumah sudah keluar. Debbie akhirnya juga terbuka muka aslinya. Dia masuk kamar buku, menemukan tempat tumpukan cek di rumah, surat rumah dan sebagainya. Lihatlah emosi keserakahannya. Ternyata, identitas sebenarnya bukan pengasuh apapun, tapi adalah janda hitam. Pernah membunuh banyak orang. Dia sering memilih si pria kaya tapi jomblo untuk berlaku, menggoda mereka dulu, dan membunuh mereka pada malam menikah. Membuat tempat kejadian mati oleh kecelakaan. Karena janda hitam sangat pandai menyamar, jadi sampai sekarang masih belum ditangkap. Tujuan kali ini dia, itulah si paman Vester. Dalam keluarga Adams, ceritanya berkembang dan lebih lancar dari dugaan. Dengan dukungan si kakak Adams, hubungan antara keduanya semakin naik. Janda hitam memakai keseksian tertinggi. Vester juga taat. Terjebak pada perangkap lemah lembut tapi bahaya ini, keduanya mengadakan pernikahan gaya gothic di kuburan. Setelah itu, adalah momen yang diinginkan oleh Vester. Aku tahu kamu gugup. Aku juga begitu. Malam pertama, Debbie tanya suaminya, kamu rela mati untukku tidak? Vester ditutupi oleh nafsu, tidak berpikir banyak, sudah jawab, tentu saja. Setelah Debbie dengar itu, sudah menunjukkan emosi yang jahat. Setelah itu, di bawah cahaya buram, janda hitam sangat puas. Tapi dia tidak terduga, Vester tidak hanya tidak mati, sudah membantunya. Sebuah keheranan. Heran tidak? Meskipun otak Vester tidak pandai, tapi dia ada kemampuan, tidak terpengaruhi oleh dampak fisik. Rencana janda hitam terpecah. Cara kuat tidak bisa, menggunakan cara lembut ya. Janda hitam menyerangnya dengan kelemah lembutan. Sudah dengan mudah membujuk Vester. Setelah menikah, janda hitam sudah mencopet harta Vester. Kehidupannya mewah, nyaman. Dia juga memaksa Vester memotong hubungan dengan kerabat. Kakak Adams, setelah tahu kabar itu, sudah ke apartemen. Vester, yang menyongkong mereka, adalah janda hitam sangat puas. Dia menyuruh Kak Adams, cepat pergilah. Dan Vester waktu itu sudah bersembunyi, tidak berani berkata apapun. Waktu itu dia sudah tenggelam dalam kecantikan Debbie, menjadi budaknya. Setelah suami istri Adams ke rumah, hanya dengar satu kabar buruk, pubert sakit. Sakit parah hingga tidak beda dengan bayi biasa. Penyihir berkata sama suami istri Adams, inilah akibatnya, karena keluarga tidak berdamai. Jika terus begitu, bayi ini akan semakin biasa, semakin lucu imut. Yang lebih mengejutkan, penyihir mengira setelah bayi ini besar, akan menjadi pengacara, ahli gigi, bahkan menjadi presiden Amerika. Kak Adams, setelah dengar langsung duduk di lantai. Betul keluarga malang, keluarga kami belum pernah ada yang buruk begitu.
Di samping itu, Debbie mulai rencana membunuh suaminya. Dia sudah menyiapkan bom, menjadi hadiah ulang tahun, untuk Fester. Mengingatkannya belum sampai waktu, mutlak tidak boleh lihat dulu. Setelah itu memegang Colbert, keluar rumah dan tidak ingin kembali. Dan Fester juga tidak tahu apapun, senang sampai meloncat, tenggelam dalam kebahagiaan cinta, berputar-putar, dijual, masih bantu orang lain hitung uang. Setelah itu, janda hitam duduk dalam mobil, menunggu di depan rumah, baik berakting saksian, sama polisi, maupun tunggu untuk merapikan mayat Fester. Dia melihat jam, sudah sampai waktu. Rumah besar menjadi puing-puing. Janda hitam mukanya tak emosional, puas turun mobil. Dalam hatinya mengira, akhirnya dia sudah bisa menjadi milioner. Tapi pada waktu itu, Fester keluar dari hisap tebal, dalam tangan membawa makanan baru memasak. Janda hitam keluarkan pistol. Dia sudah sangat marah, begitu juga tidak mati. Janda hitam tidak ingin pura-pura lagi, mengungkapkan muka aslinya. Fester waktu itu baru bangkit. Debbie sebelumnya hanya cinta uangnya. Tiba-tiba, sebuah mobil tanpa sopir sedang menerkam, membuat janda hitam terbaring. Fester cepat ke sana lihat. Oh, ini bukankah tangan kesayangan kan? Pada momen yang penting, tangan sudah mengemudi mobil membawa Fester keluar tempat ini. Tapi janda hitam jahat akan dengan mudah menyerah. Aku akan membunuhmu, dan tangan buruk itu mengemudi mobil dengan satu tangan. Jadi betapa bahayanya. Anda lihat tangan ini sibuk sekali ya. Baik putar setir mobil, maupun tekan pedas. Jadi hilang kendali. Setelah waktu susah di jalan, Fester akhirnya sampai di rumah. Melihat kakak karena sedih, sudah sakit dan terbaring di katil. Fester menyalahkan diri banyak. Katanya dirinya akan tidak digoda lagi. Meskipun ada pengalaman tidak senang. Tapi keluarga Adams sudah bersatu lagi. Waktu itu, janda hitam membawa senjata muncul di pintu. Dengan kuasanya, semuanya diikat di kursi listrik, termasuk tangan gemetar. Tunggu, janda hitam masih kurang seorang. Itulah, bayi dengan kekuatan gaib, baru lahir tak lama. Hanya melihatnya menarik sebuah pisau dari atas, dan menggergaji kayu, berhasil keluar. Dan dengan nyaman terjatuh, satu bola tembaga besar, Pubert merangkak ke tangga, meluncur ikut tangan tangga, sudah langsung terbang ke atas, skateboard. Dia sudah sangat senang. Setelah main sekali, dia duduk di sebuah jungkat-jungkit. Waktu itu bola tembaga baru terjatuh dari atas, membuat bayi terbangun keluar atap, terbang ke langit. Pada waktu janda hitam siap menarik pemutus sirkuit listrik, si bayi sudah terjadi di sampingnya. Si bocah memegang dua kawat saling ikat. Arus listrik langsung ubah arah. Jadi, kausal sudah datang. Dalam kebetulan, si bocah sudah menyelamatkan keluarga. Janda hitam juga sudah mendapat hukumannya. Keluarga Adams kembali waktu berdamai sebagai dulunya. Keluarga ini tampak aneh, tapi mereka melalui tindakan anehnya untuk menawarkan kepalsuan, nafsu suka mulia orang biasa, dan mendapat akibat dari pekerjaan buruknya. Mereka sebenarnya tidak aneh, hanya tambah sedikit menarik, belum diterima oleh orang asing saja. Mereka tidak mengikuti kesuksesan dengan arti biasa, juga tidak untuk orang lain. Menilainya bagaimana untuk mengubah dirinya. Inilah kekuatan sangat kuat. Setelah menonton film ini, berharap Anda juga bisa memiliki kekuatan begitu. Udahlah, ceritanya sampai sini saja. Ingatlah like ya. Sampai jumpa.